Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Oktavia, NIM 2121174. Saya akan membacakan materi tentang Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, masalah yang timbul pertama kali itu ialah saat Nabi wafat, kedudukan rasa rusak tidak dapat digantikan oleh siapapun. Sementara Nabi tidak meninggalkan wasiat untuk penggantinya. Tidak lama itu sejumlah tokoh Ansor dan Muhajirin berkumpul di Balai Taskifah. Mereka bermusyawarah dalam memilih kepala negara. Orang Muhajirin mengatakan bahwa mereka yang paling berhak menjadi khalifah karena mereka mula-mula masuk Islam dan Nabi berasal dari sana. Orang Ansor mengatakan bahwa mereka yang berhak karena mereka yang telah membantu dan melindungi Nabi dari serangan kaum Quraisy pada waktu Nabi hijrah ke Madinah. Abu Bakar mengusulkan pemimpin baru itu dijabat oleh Muhajirin dan wakilnya kaum Ansor. Tetapi kaum Ansor menolak. Dengan hal ini mereka mengusulkan diangkatnya dua pemimpin baru dari dua kelompok tersebut. Beliau mengusulkan Umar diangkat menjadi khalifah, namun Umar menolak dan mengatakan bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah, dan akhirnya Abu Bakar pun terpilih menjadi khalifah pada usia 61 tahun. Bagaimanapun juga Abu Bakar orang yang paling tepat menjadi khalifah, mengingat prestasinya tidak dimiliki sahabat lain. Sebagai orang pertama yang memeluk agama Islam, menemani Nabi sewaktu hijrah ke Madinah, satu-satu orang yang ditunjuk Nabi menjadi imam saat Nabi sakit. Saat Abu Bakar wafat, pasukan Islam berada di luar kota. Abu Bakar sakit selama seminggu. Pada saat sakit itu beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang hasil keputusan ditetapkanlah Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua. Abu Bakar wafat dalam usia 63 tahun. Pada masa Umar bin Khattab, Umar masuk Islam pada tahun kelima dari kerasulan Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam, dia menolak menyembunyikan keislamannya. Diangkat menjadi khalifah, beliau mengundang sahabat dengan beberapa hal. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, Utsman bin Affan. Yang ketiga, As bin Hudar. Dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor sangat menjunjung dalam pemilihan ini. Pengangkatan Umar ini bermaksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Yang pertama sekali dilakukan Umar setelah menjadi khalifah ialah memecat Khalid bin Walid dari jabatannya dan menyerahkannya kembali kepada komandan semula, Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar terbunuh ialah seorang pria berasal dari Perisa Abu Lulu yang telah membunuh Umar. Karena orang-orang Persia sangat merasa dendam kepada Umar yang menaklukkan dan menghancurkan negeri. Dari sebab itu mereka membunuh Umar pada usia 63 tahun setelah memerintah 10 tahun. Ibrah pada masa Abu Bakar, kebijakan serta kerendahan hati seorang Abu Bakar di dalam mengambil keputusan serta mendahulukan orang lain ketimbang dirinya, padahal beliau adalah seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Ibrah Umar, keberanian seorang Umar dalam menegakkan hak dan menentang kebatilan, kebijakan seorang Umar dalam mengambil keputusan serta menyelesaikan masalah, ketangguhan seorang Umar di dalam berjiwa pemimpin, kekhusyuan dan ketaatan Umar dalam beribadah, hubungan materi dengan prodi PAI, menambahkan wawasan mahasiswa dalam mengetahui kisah-kisah perjuangan Abu Bakar dan Umar dalam memimpin umat Islam setelah Nabi wafat.
mengajarkan mahasiswa untuk memahami dan menambahkan pengetahuan tentang usaha dan perjuangan serta kesungguhan para sahabat dalam menyampaikan atau menyebarkan agama Islam dan seluruh alam setelah Nabi wafat. Hanya itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.